Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan kepada Muhammad ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarlah, dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkan sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu, dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberinya rahmat, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surat Al-Baqarah ayat 104 dan 105. Dulur-dulur seiman, melalui ayat ini Allah melarang hamba-hamba yang beriman menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dalam ucapan dan perbuatan. Demikian itu karena orang-orang Yahudi selalu menggunakan ucapan-ucapan yang di dalam terkandung makna sindiran untuk menyembunyikan maksud yang sebenarnya, yaitu menghina Nabi SAW. Semoga Allah melaknat mereka. Untuk itulah bila mereka mengatakan, sudahlah kiranya Anda mendengarkan atau memperhatikan kami, maka mereka mengatakan menjadi ro'ina. Padahal mereka menyindir dengan kata-kata tersebut yang berarti kebodohan atau ketololan. Hal itu diambil dari akar kata ar-ra'una. Hal ini disebutkan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 46 yang artinya, yaitu orang-orang Yahudi mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, semoga kamu tidak mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan ro'ina, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan menurut, dan dengarlah dan perhatikan kami, tentu itu akan lebih baik bagi mereka dan akan lebih tepat. Tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali dengan iman yang sangat tipis. Dulur-dulur seiman, dari ayat-ayat tersebut di atas juga disebutkan dengan hadis-hadis yang menceritakan bahwa mereka itu, maksudnya orang-orang Yahudi tersebut, bila mengucapkan salam, sesungguhnya mereka mengucapkan hanya berarti assalamualaikum. Sedangkan makna assalamualaikum, mereka akan mengucapkan assalamualaikum, sedangkan makna assamu itu artinya kebinasaan atau kematian. Karena itu, jawablah salam mereka itu ketika diperintahkan menggunakan kata
wa alaikum. Karena sesungguhnya yang diperkenankan oleh Allah hanyalah buat kita dan kebiasaan untuk mereka. Sedangkan dari mereka yang ditujukan kepada kita tidak akan diperkenankan. Dulur-dulur seiman, tujuan ayat ini itu maksudnya Allah melarang kaum mukmin menyerupai orang-orang kafir dalam ucapan maupun perbuatannya. Untuk itulah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 104 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengatakan kepada Nabi ro'ina, tetapi katakanlah unzurna. Dan dengarlah, dan bagi orang-orang kafir itu adalah siksaan yang pedih. Dulur-dulur seiman, Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Nader, telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman, dan seterusnya sampai ke Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya, aku diutus sebelum hari kiamat dengan membawa pedang hingga hanya Allah semata yang disembah. Tiada sekutu baginya, dan rizkiku dijadikan di bawah naungan tombakku, serta kenistaan dan kehinaan dijadikan bagi orang yang menentang perintahku. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Dulur-dulur seiman, Imam Abu Daud meriwayatkan dari Utsman ibnu Syaibah dari Abu Nadir Hashim telah menceritakan kepada kami Ibnu Qasim dengan lafaz yang sama, yaitu barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Di dalam hadis tersebut terkandung larangan, perintah, dan ancaman yang keras agar jangan meniru-niru orang kafir dalam ucapan, perbuatan, pakaian, hari-hari raya mereka, ibadah mereka, dan perkara-perkara lainnya yang tidak disyariatkan kepada kita kaum muslim dan tidak mengakuinya. Ibnu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Naim ibnu Hammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Mubarak, telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari Ibnu Ma'an dan Aun, dan salah seorang dari keduanya, bahwa seorang laki-laki telah datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Lalu lelaki itu berkata, berilah aku pelajaran. Ibnu Mas'ud menjawab, bila kamu mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang beriman, maka bukalah lebar-lebar telingamu. Maksudnya di sini perhatikanlah dengan baik-baik. Karena sesungguhnya hal itu merupakan kebaikan yang diperintahkan atau kejahatan yang dilarang. Dulur-dulur siman, Al-A'mash meriwayatkan dari Khasaimah yang pernah berkata, apa yang kalian baca di dalam Quran yang bunyinya mengatakan hai orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya hal itu di dalam kitab Taurat disebutkan hai orang-orang miskin. Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Muhammad dari Sa'id ibnu Jubair atau Ikrimah dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna kalimat ro'ina yang mengartikan artinya itu adalah perhatikanlah kami dan
dengan pendengaranmu. Ada hak meriwayatkan dari Ibnu Abbas hubungan dengan makna dari surat Al-Baqarah ayat 104 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan kepada Nabi Muhammad SAW ra'ina. Itu maksudnya adalah pada mulanya mereka mengatakan kepada Nabi SAW, bukalah pendengaranmu lebar-lebar untuk kami. Sesungguhnya ucapan ro'ina itu sama dengan ucapanmu atimna. Ibnu Abbas mengatakan hal yang semisal itu telah diriwayatkan oleh Abul Aliyah dan Abu Malik serta Ar-Rabi Ibnu Anas, Atiyah, Al-Aufi dan Qatadah. Melihat mengatakan makna la taqulu ra'ina. Artinya janganlah kamu mengatakan hal yang bertentangan. Menurut riwayat lain disebutkan, janganlah kamu katakan perhatikanlah kami, maka kami akan memperhatikanmu. Atau mengatakan bahwa ro'ina adalah suatu dialek di kalangan orang-orang Ansor. Maka Allah melarang hal tersebut. Al-Hasan mengatakan bahwa ucapan ro'ina artinya kata-kata ejekan. Mengingat ra'inu minal qaul artinya kata-kata yang digunakan untuk tujuan tersebut. Maksudnya mengejek. Allah Subhanahu wa taala melarang memperolok-olokkan ucapan Nabi SAW. Dan seruan beliau yang mengajak mereka masuk Islam. Hal ini sama juga seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Jurayj. Dan dia mengatakan hal-hal semisal hal-hal tersebut di atas. Dulur-dulur seiman, Abu Sahar mengatakan, yaitu sehubungan dengan firman Allah Al-Baqarah ayat 104, yang artinya janganlah kalian mengatakan ro'ina kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi katakanlah unzurna. Itu pada mulanya adalah bila seorang dari kalangan kaum mukmin mempunyai suatu hajat atau keperluan kepada Nabi SAW, sedangkan Nabi sudah beranjak dari mereka, maka mereka memanggilnya dengan ucapan, sudahlah kiranya engkau memperhatikan kami. Hal ini terasa kurang enak bagi Nabi SAW bila ditujukan kepada diri beliau. Dulur-dulur siman, Asadi mengatakan seorang lelaki dari kalangan orang-orang Yahudi Bani Kaunuka yang dikenal dengan nama Rifa'ah ibnu Zaid sering datang kepada Nabi SAW. Apabila Rifa'ah bersua dengannya, lalu mereka berbincang-bincang, Rifa'ah mengatakan, dengarkanlah aku, semoga engkau tidak mendengar apa-apa. Dengan memakai dialek dia. Sedangkan kaum muslim menduga bahwa para nabi terdahulu dihormati dengan ucapan tersebut. Maka salah seorang kaum muslimin pun ikut-ikutan mengatakannya. Yang artinya, dengarkanlah, semoga engkau tidak mendengar. Semoga engkau tidak berkecil hati. Padahal kalimat inilah yang disebutkan di dalam surat An-Nisa. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukmin janganlah mengucapkan kata-kata ro'ina tersebut kepada Nabi SAW. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Asram juga meriwayatkan hal-hal yang serupa. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir mengatakan, pendapat yang benar menurut kami sehubungan dengan masalah ini adalah Allah melarang kaum mukmin untuk mengatakan kepada nabinya ucapan ro'ina. Karena kalimat ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala bila mereka tujukan kepada nabinya. Jadi pengertian ayat ini sama dengan makna yang terkandung di dalam sabda Nabi SAW yang artinya janganlah kalian sebutkan buah anggur dengan nama al-karam, melainkan sebutlah al-habalah, dan janganlah kalian sebutkan hambaku
melainkan sebutlah pelayanku. Dan juga hal-hal yang semisal. Dulur-dulur seiman, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 105 yang artinya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidaklah menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Melalui riwayat ini Allah menjelaskan kepada nabinya mengenai permusuhan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik terhadap diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu adalah orang-orang kaum mukmin yang diperingatkan oleh Allah agar jangan menyerupai mereka, orang-orang kafir tersebut. Sehingga terputuslah hubungan intim di antara kaum mukmin dengan kaum kafir tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslim atau kaum mukmin akan nikmat yang telah dilimpahkan kepada mereka, yaitu berupa syariat yang sempurna yang Dia telah turunkan kepada nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diungkapkan oleh Allah melalui firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 105 yang artinya, dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberinya rahmat-Nya, yaitu kenabian, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.